Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan disiapkan berdoa dulu anak-anak. Siap, Bro. Doa mulai. Baik, hari ini yang tidak masuk siapa ini? Masuk semua? Oke. Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat. Baik. Ya, sudah sarapan belum ini? Ya, ada yang belum sarapan kah? Oh, sudah semua ya. Bagus. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, layanan BK, pada hari ini kita ice breaking dulu ya, anak-anak ya. Ibu bilang semangat pagi anak-anak, seperti biasa ya. Pagi luar biasa begitu ya. Jelas? Jelas. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, anak-anak, hari ini Bu Dwi akan memberikan layanan tentang tumbuhkan resiliensi. Ini adalah sosialisasinya Bu Dwi karena 2 minggu yang lalu saya ikut pelatihan sebagai fasilitator daerah di Semarang, kemudian ada tugas untuk mensosialisasikan kepada anak-anak ya tentang materi yang disampaikan di sana. Yang saya sampaikan di sini adalah jurus ketiga ya. Jadi kalau di BK itu ada, kemarin Ibu dapat ilmu ada 7 jurus BK hebat. Nah, ini saya kasih jurusnya ke kalian. Oke? Saya kasih jurus-jurus ke kalian. Yang jurus yang pertama kemarin sudah di kelas 9G. Nah, ini saya pilihkan jurus yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Anak-anak ada yang pernah dengar apa itu resiliensi? Belum pernah mendengar? Oke, mari kita menyimaknya. Nah, tujuan Ibu memberikan layanan ini adalah yang pertama, menumbuhkan daya lenting atau resiliensi pada murid. Daya lenting. Tahu lenting anak-anak? Lenting itu fleksibel ya. Nah, ya, ini nanti kita belajar bagaimana cara menumbuhkan daya lenting pada diri kita sendiri. Ya, kita belajar bersama. Kemudian yang kedua, membentuk grow mindset atau pola pikir bertumbuh pada murid. Ya. Yang ketiga, kita nanti membuat ordinary magic. Ya, apa aja sih ini? Penasaran gak ini? Asing-asing? Asing ya. Tapi nanti kalau kita biasa melakukannya akan, oh ternyata kita pernah melakukannya, kita biasa, atau mungkin ada yang belum pernah, kita coba gitu ya. Ini adalah tujuan layanan kita hari ini. Baik, yang pertama kita masuk ke aktivitas ya anak-anak ya. Kita beraktivitas dulu sebelum ke materi. Yang pertama anak-anak buat pasangan ya, ini sudah berpasangan semua ya duduknya ya. Ya, dua-dua ya. Nah, kemudian nanti kita ini permainan dulu ya anak-anak ya. Permainan yang pertama, yang satu sebagai murid A. Yang murid A yang mana nih? Yang kanan apa yang kiri? Kanan, murid A ya. Yang murid B yang kiri. Oke. Nah, yang murid A silahkan menggenggam tangannya sekuat-kuatnya. Nah, nanti murid B membukanya. Gimana caranya? Oke? Sudah siap? Siap? Yang murid A genggam tangannya, yang murid B gimana caranya membukanya. Boleh dengan cara apapun ya.
Yang penting nggak kriminal ya. Yang penting nggak dipukul gini ya. Pokoknya berusaha sebisanya kalian ya. Waktunya berapa? Nggak usah lama-lama ya. 2 menit aja ya. Terlalu lama mungkin 1 menit ya. Nanti kalau saya bilang selesai berarti selesai. Siap? Siap. Oke, anak-anak bisa dimulai. 1, 2, 3. Silahkan. Cukup. Oke, cukup. Cukup. Cukup ya. Oke. Yang selanjutnya ini yang kedua ya. Yang kedua yang murid B sekarang yang menggenggam ya. Yang murid A membuka tapi tidak boleh menyentuhnya. Ya. Gimana caranya, mau memohon, mau bagaimana caranya biar dia membuka tangannya. Ya. Yang murid B genggam tangan, murid A berusaha membuka tanpa menyentuh tangannya. Ya. Bisa? Gitu ya. Oke. Waktunya 1 menit aja ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Nah, cukup ya. Oke. Yang pertama, nah, kita refleksi ya. Yang pertama, yang murid A bisa membuka tangan murid B. Siapa yang bisa membuka tadi? Hanan bisa ya, Erlangga bisa, Jojo bisa, Hanan bisa ya tadi ya. Oke. Coba Erlangga. Ya. Erlangga, bagaimana perasaannya Erlangga ketika bisa membuka tangannya Andika? Perasaannya sangat senang karena Andika badannya besar, jadi tenaganya lebih besar kayaknya daripada saya. Tapi bisa membukanya, kamu senang, bangga gitu. Masalahnya kayak mematen tangan orang. Oh gitu. Oke, kemudian yang berhasil dibuka siapa nih? Nani berhasil dibuka ya sama Jojo ya. Perasaannya gimana Nani? Nani berhasil dibuka tangannya, perasaannya gimana? Tidak cukup senang karena mudah untuk dibuka tangan saya. Oke, yang cewek ada yang bisa membuka tangan? Siapa? Yang bisa membuka tangan A? Erin bisa? Oh nggak bisa. Nan bisa buka tangannya Vino ya? Iya. Coba perasaannya gimana Nan? Kaget Bu, sekelas Vinoy itu kan tangannya kuat Bu, susah payah juga sih Bu. Tangannya sakit juga. Oh sakit. Oke. Nah yang eksperimen kedua, sebetulnya tadi murid B genggam tangan, murid A membuka tanpa menyentuh ya, tapi ternyata banyak yang mengiliki-tiki ya tanpa menyentuh ya. Ada yang bisa membuka tadi? Kayaknya Aprisa bisa dibuka ya. Tangannya bisa dibuka tadi tanpa disentuh? Oh enggak. Ada yang berhasil tadi? Nani berhasil membuka tangan Jojo tanpa menyentuh? Menyentuh tangannya? Oh menyentuh badannya. Yang tanpa menyentuh tubuhnya? Oke, Iva. Jurus. Gimana? Bisa membuka tangan tanpa menyentuhnya, kamu caranya gimana?
Oke, itu jadi setelah apa namanya? Berarti yang lain nggak ada yang berhasil ini ya, kecuali Iva tanpa ada perlawanan ya Iva ya, langsung gitu. Nah, jadi kita refleksikan ya anak-anak ya. Jadi kita punya kendala kan sulit nih ya. Nah, gimana caranya kita bisa membukanya dengan kreativitas kita, tidak menyerah ya. Kamu tadi yang ngitik-ngitik kan berusaha sampai Satya sampai blosor ke bawah, gimana caranya bisa membukanya ya. Oke, berusaha, semuanya berusaha kan ya. Ya, kalau ada yang berhasil berarti itu karena maksimalnya usaha kalian. Tapi kalau misalnya belum berhasil berarti masih coba lagi sampai waktunya selesai. Itu refleksi dari permainan kita ya. Kemudian yang kedua, nah ini kita masih permainan lagi nih ya. Jadi pelajaran BK ini permainan isinya. Nah, kita nanti akan lomba membuat menara ya anak-anak ya. Sudah siap? Sebenarnya pakainya kartu remi tapi Budi nggak punya. Akhirnya saya buatkan kartu ini ya. Nanti dibagi menjadi 4 kelompok ini ya. Ini udah 4 tapi kalau seperti ini nggak ada laki-laki perempuannya nggak bisa nyampur, kurang variasi ya. Jadi kita acak aja dengan menghitung dari sana ya. 1 2 3 4 1 2 3 4. Nanti yang kelompok 1 di sana, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini. Itu ya. Nah, kita mau main lomba membangun menara ya. Nanti menaranya terserah kamu, model menaranya kayak gimana, tidak ada harus seperti ini, terserah. Terus buatlah menara itu kan tinggi ya, menara yang paling tinggi. Kemudian nanti ada angin yang akan merobohkan menaranya kalian. Kalau menaranya nggak roboh, berarti usaha kalian bagus ya. Nanti yang merobohkan teman lawan kelompok ya. Sudah siap? Sudah siap ya. Kita hitung dulu ya dari sini ya. Mulai dari Ratna. 1 2 1 1 Oke, kelompok 1 kumpul di sini. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3 di sini. Kelompok 4 di sana. Ini baik, sudah dapat kelompok semua? Silahkan duduk yang enak. Kalian boleh di meja, belum mulai ya Jo ya. Sabar ya. Boleh di meja, boleh di bawah, boleh cari tempat yang enak biar menaranya kuat gitu ya. Nah, nanti ada, kalau kalian mau ini ada solasi nanti bisa digunakan gimana caranya biar tidak mudah roboh dan kena badai ya. Ini waktunya nggak lama ya, waktunya berapa? 2 menit aja ya. 2 menit saja, nanti kalau saya bilang selesai berarti selesai ya. Sudah siap? Sudah siap duduk dengan bangkunya masing-masing yang enak? Boleh pakai cara apapun, boleh bentuknya terserah, bebas ya. Sudah? Kita mulai dulu ya, kita hitung mundur ya. Mulai ya. Yang kelompok sana udah siap?
Kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Silahkan. Oke. 20 hitungan ya. Dua 20 hitungan ke belakang ya. Akan saya mulai ya. Jangan. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2. Oke, siap ya, udah ya. 1. Oke, semuanya duduk. Sekarang kita uji ketahanan ya. Mau ada badai datang ini ya. Kita tes dulu ya. Uji ketahanan nih. Nanti menaranya siapa yang masih berdiri kokoh. Oke, siap? Siap ya? Disaksikan teman-temannya ya. Agak minggir sedikit ini, badai mau datang. Kesempatan membuat badai hanya 2 kali ya. Wis gitu ya, 2 kali. Oke, sudah siap Satya? Siap? Siap ya? Silakan dimulai. 1, 2, 3. Oke. Membuat badai di kelompok 3. Siapa ini yang mau membuat
Ya, yang terakhir kelompok membuat BD di kelompok 1. Sudah siap? Boleh duduk. Ini yang apa? Kelompok 1, 2, dan 3. Menaranya dikena badai dan roboh. Perasaannya bagaimana kalian? Yang siapa yang mau jawab? Kelompok 7. Yeski, kelompok 3 ya ini ya? Iya. Gimana? Rasanya gimana tadi? Teman-temannya punya sana nggak roboh, punya kamu langsung. Ya, gimana? Gimana? Oh, biasa saja. Gimana? Oh, gitu. Oh iya. Ada lagi yang lain? Kelompok 3, Andika. Perasaannya gimana tadi? Oh, biasa saja. Nggak kecewa. Oh gitu. Ini berarti kompak. Cucu gimana? Gitu juga. Ada yang cewek juga di sini? Siapa? Oh, Erin. Nah, Erin. Bagaimana dari sudut Erin? Perasaannya gimana tadi? Oh, biasa aja. Enggak. Oh, punyaku kok apa namanya? Gimana? Kurang puas. Cucu kurang puas. Kenapa mungkin kelompok yang lain bisa, kenapa kelompok saya belum bisa begitu ya. Bukannya tidak bisa tapi belum bisa. Kemudian apa nih pelajaran atau usaha pelajaran berharga dari daya lenting yang tadi dipraktekkan ya dari kelompok 2. Kelompok 2 ini belum ya, kelompok 2. Tadi kan sempat ambruk gitu ya. Sempat perdebatan gitu, ini mau gimana gitu ya. Nah, begitu nggak tadi kelompok ini, kelompok 2 ini, kelompok 2 di sini ya. Gendis ya. Terus Gendis sakit itu ya. Gimana Gendis perasaannya? Tadi waktu membangun menara ceritakan gimana? Oh, yang mengomandani siapa? Alvino. Oh, Alvino. Tadi gimana caranya? Ini kan paling tinggi, paling bagus, paling jojis. Ya, perasaannya gimana tadi? Ya, sangat senang sekali karena kelompok kita sangat kompak, semuanya menyampaikan ide-ide mereka dalam membangun itu, Bu. Menara. Oke, tepuk tangan untuk Alvino. Jadi walaupun ada perdebatan harusnya gini, tapi semuanya bisa mengkoordinir ide-idenya ya, kemudian bisa jadi suatu menara yang tinggi kokoh gitu. Baik, itu refleksi dari permainan kita kali ini ya anak-anak ya. Kemudian ini ada contoh video oh iya, bisa kelihatan lomba lari ya anak-anak ya, lomba lari. Nah, ada yang terjatuh tuh tidak sengaja disenggol kakinya sama lawannya, kemudian disalib dan dia mau berlari lagi. Dan akhirnya, nah ini bisa juara 1 ya, dia sudah jatuh, ketinggalan teman-teman yang lain, dia bisa juara 1. Ada yang mau berpendapat tentang video ini? Jinda? Ya? Ais?
walaupun sudah jatuh tapi bisa bangkit lagi, walaupun teman-temannya bisa lari lebih dulu, kita lambat terjatuh lalu bisa bangkit lagi, itu suatu yang emang harus diusahakan. Harusnya seperti itu, Iya. harus diusahakan. Ya, walaupun terlambat tapi bisa menyusul yang lain. Oke, terima kasih Lukiana Rania. Baik, menurut Lukiana, walaupun terjatuh, terlambat, ketinggal dengan teman yang lain, bisa menyusul dan bisa bangkit lagi ya, semangat. Nah, itu resiliensi itu seperti itu anak-anak. Nah, ini kita masuk ke konseptualisasi teorinya ya enggak. Apa sih itu resiliensi? Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali. Nah, ketika dia mungkin mendapati kegagalan, ya, trauma, kemudian kesulitan, ada hambatan-hambatan. Jadi kemampuan seseorang dan semua orang itu pasti punya titik itu, ya. Bangkit, pulih dari kesulitan, stres, mungkin trauma, kemudian yang dialami dalam hidupnya. Tiap orang kan punya problem masing-masing ya, pasti punya kendala. Nggak mungkin orang itu mulus hidupnya, nggak ada. Pasti tingkat kesulitannya juga berbeda-beda dalam hidupnya. Menurut si A sulit, menurut si B nggak sulit. Nah, itu karena pengalaman hidup masing-masing ya. Kemudian dan ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan atau survive ya. Bahkan tumbuh lebih kuat anak-anak setelah menghadapi tantangan. Misalnya gagal, nggak berhasil, bisa bangkit, nanti grafiknya itu akan naik ke atas. Dia akan jauh lebih kuat lagi. Ya, jadi anak yang bisa bertahan dalam keadaan apapun, bisa beradaptasi dalam keadaan apapun. Jadi lebih kuat jika kita ada kendala. Tapi nggak pernah ada masalah, ya mungkin ritme hidupnya ya kayak gitu aja. Ada masalah sedikit, nah langsung ini ya. Nah, ini ada mengapa daya tahan lenting itu penting ya. Ini ada banyak kasus di medsos, anak-anak mungkin ada yang sering diejek, dibully, tidak punya ayah. Nah, ini ada anak SD yang tewas gantung diri. Pernah mendengar berita kayak gini ya? Ada yang HP-nya disita, HP siswa bunuh diri saat HP disita. Itu apa anak-anak? Daya lentingnya itu lemah sekali ya. Mosok gara-gara HP-nya disita, nggak bawa HP sehari aja, langsung pikirannya cepet pendek. Nah, terus ada lagi yang tidak tahan dibully sebagai anak yatim, siswa bunuh diri. Nah, ini masalah-masalah yang datang kepada kita, bagaimana kita cara bertahan mengatasinya, itu daya lenting anak-anak. Jadi manusia kita tuh harus kayak bola bekel. Anak-anak tahu bola bekel? Bisa, nah ya bisa melenting gitu ya, bisa bertahan. Semoga hal ini tidak terjadi di sekitar kita ya, jauh-jauh dari kita. Tidak ada, maksudnya kalau seperti ini kan sudah tidak ada solusi dari dia sendiri. Nah, kita harus meningkatkan daya lenting kita anak-anak. Kita harus bisa kuat, bisa bertahan, bisa bangkit. Kalau kita ada masalah di rumah, di sekolah, dimanapun harus bisa mampu bertahan. Itu tadi yang daya lenting ya. Kemudian yang kedua, nah daya lenting itu didukung dengan grow mindset. Pikiran yang bertumbuh atau berkembang. Tidak fixed mindset atau pikiran yang tetap ya. Grow mindset itu keyakinan dalam diri ya, kemampuan bahwa kecerdasan dapat dikembangkan melalui usaha, pembelajaran, strategi, bukan sesuatu yang tetap. Misalnya anak itu pinter, wah itu pasti karena keturunan. Nah itu berarti pikiran yang salah ya, pikiran yang tetap. Tapi kalau misalnya aku bisa pintar, aku bisa mengerjakan soal kalau aku berusaha. Aku les, aku berusaha, aku membaca, aku belajar, ya seperti itu. Itu
pikirannya yang bertumbuh, bukan menetap. Nah, kemudian ini ada beberapa kata-kata ya dalam diri kita ya. Nah, anak-anak ini harus menumbuhkan grow mindset ya. Kita harus pikirannya harus berkembang biar bertumbuh, berkembang biar kita juga jadi orang yang positif terus ya. Nah, ini ada contoh mengenai kesuksesan ya anak-anak ya. Ini masih banyak lagi. Kesuksesan itu kalau fixed mindset itu pikiran yang tetap ya. Pikiran yang tetap. Jadi saya bisa sukses jika punya bakat. Itu pikiran yang tetap. Nah, grow mindset-nya, pikiran yang berkembangnya, saya bisa sukses dengan berusaha. Setuju yang mana anak-anak? Setuju yang ini atau yang ini? Grow ya. Kalau bakat, kadang kita nggak tahu bakat kita apa. Aku bakatnya apa sih? Pinter opo gitu ya. Kadang kita belum menemukan ya. Nah, kalau mau menemukannya kapan? Ya kadang belum tahu waktunya kapan ya. Tapi kalau berusaha ini setiap waktu bisa. Oke. Yang kedua, saya pengen dibacakan VV coba dibaca yang ini VV. Ya. Grow mindset-nya. Fix mindset-nya saya menyerah. Grow mindset-nya saya akan coba lagi. Hari ini dapat nilai misalnya 70, kamu nggak puas, besok saya akan coba lagi jadi 80. Ya, contohnya seperti itu. Kemudian kesulitan, coba Ratna dibaca. Kalau kamu mendapat kesulitan, grow mindset-nya, saya belum bisa. Bukan tidak bisa ya, kalau tidak bisa ya wes final ya anak ya. Tapi kalau belum, masih bisa diusahakan lagi. Kemudian yang keempat, Adam. Grow mindset-nya. Oke, gitu ya. Jadi kalau ada masalah, kenapa sih masalah kok aku? Kenapa sih kok aku yang kena masalah? Nah, itu yang pola pikir yang tetap ya. Tapi kalau grow mindset-nya langsung bangkit. Oh, aku dapat masalah. Aku harus piye ki ya? Harus gimana? Solusinya gimana biar selesai masalahnya? Biar saya nyaman lagi gitu ya. Kita upayakan. Kemudian yang terakhir kritik. Saif, dibaca Saif. Grow mindset-nya. Oke, jadi kalau ada orang yang kritik kita, kamu itu orangnya, nah misalnya kamu itu orangnya bla 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 bla, kamu itu orangnya judes gitu ya. Kalau nggak bisa nerima fix mindset ya dia masih sakit hati. Apa sih dia kok ngomongnya kayak gitu ya. Tapi kalau orang yang pikirannya terbuka, berkembang, oh terima kasih sudah kasih masukan kepada saya. Berarti besok lagi next saya harus lebih humanis, saya harus lebih punya banyak teman, banyak senyum, ya, banyak bicara, banyak komunikasi. Terima kasih sudah memperbaiki saya. Justru itu yang bisa membuat saya jadi berubah lebih baik. Ya, itu anak-anak harus bisa mengembangkan ini ya, grow mindset. Pikirannya harus terbuka, berkembang, jangan tertutup. Nah, ini saya ada contoh nih. Yang pertama, saya percaya bahwa nanti ini kalian pilih fixed mindset atau grow mindset ya. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat diubah terlalu banyak. Fixed mindset atau grow mindset? Fixed mindset. Oke, betul ya. Jadi pola pikir yang tetap ini ya. Dan yang kedua, ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Fixed mindset. Oke, berarti ini tidak perlu kita kembangkan ya. Kemudian yang selanjutnya, saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Apa ini? Grow mindset. Ya, betul. Kemudian saya cenderung menghindari tantangan
Karena saya takut terlihat bodoh atau gagal. Nomor ini fixed mindset. Jadi ini nggak perlu dipelihara di otak kita, ya. Kemudian saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai bukti ketidakmampuan saya. Apa ini? Growth. Saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar. Berarti grow mindset, ya. Jadi kegagalan, dunia belum berakhir, nak, ya. Kamu gagal, kamu putus cinta, dunia belum berakhir, ya. Masih ada hal-hal lain. Kemudian usaha dan kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan mengembangkan kemampuan saya. Grow atau fixed mindset? Grow atau fixed mindset? Usaha dan kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan mengembangkan kemampuan saya. Grow mindset, ya. Kemudian bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Usaha saja tidak cukup jika kita tidak berbakat. Apa ini? Fixed mindset. Jadi ini masih bisa diusahakan, ya. Mungkin kita nggak dikasih bakat sama Tuhan, tapi kalau kita tekun usaha, insya Allah bisa berhasil. Oke. Nah, ini ada budaya ordinary magic, anak-anak. Ordinary magic ini adalah fokus pada pembangunan pemeliharaan faktor-faktor yang menjadi pelindung yang mendukung resiliensi murid. Nanti kita coba ya ini ya, membuat ini. Kotak pesan baik. Ya, nanti kita, ini apa sih gunanya gitu ya. Ini itu anak-anak menuliskan, nanti anak-anak menuliskan ya, menuliskan pesan untuk teman satu kelas ini sebagai penyemangat. Ya, misalnya ada menulis buat Jojo gitu ya. Buat Jojo. Ya, misalnya ya, Jojo kamu sudah jadi yang terbaik di kelas ini, pernah jadi yang, nah kayak gitu ya. Jadi pesan-pesan apa ya yang orang lain itu, kebaikan orang lain yang sudah dilakukan. Gitu ya, bisa nggak anak-anak nanti ya? Bisa ya? Nulisnya bebas, bisa buat siapa aja. Apa namanya? Anak laki-laki boleh menuliskan untuk anak perempuan boleh menuliskan untuk laki-laki. Kita nggak ini ya, gendernya sama aja ya. Yang penting ada di kelas ini. Ini gunanya untuk menguatkan anak-anak. Ketika kalian punya masalah, jatuh, apa namanya, punya masalah yang ngedrop gitu, terus kamu baca itu pesan-pesan dari temenmu, kamu jadi bangkit lagi, kembali lagi. Oh, aku pernah jadi orang baik seperti ini ternyata. Aku pernah bantu ngerjain PR gitu ya misalnya. Itu ya, kita coba buat kotak pesan baik ya anak-anak ya. Nanti saya bagikan post-it. Satu anak satu aja, nanti sudah selesai ditempel di sana, dibagi ya, dibagi ke belakang, boleh, dibagi ke belakang, ya, satu post-it untuk satu orang, maksudnya satu post-it untuk satu pesan untuk satu orang. Kalau kamu mau menuliskan untuk 3 orang berarti 3 post-it, gitu ya. Ada yang kurang? Satu post-it untuk satu orang, satu pesan untuk satu orang. Kalau kamu misalnya Andika mau nulis untuk 2 orang berarti 2 post-it, ya. Oh kurang? Ya, mau warna apa? Tempel. Oh boleh. Sini aja biar nanti bisa terbaca oleh teman-teman ya. Udah Hanan, sini aja Nan ya. Mana nih Hanan? Sini aja mau? Apa sini? Oke, situ. Jangan menceng Ra.
Sini aja sini. Sini aja sini. Jadi satu. Jadi satu. Sini. Anjir, semangat terus. Biar jadi wong sing sukses. Ya ini boleh dibaca. Iya. Boleh membaca. Ini pesan-pesan baik. Toto. Enggak dikasih itu. Ya. Sini. Nah ya, mohon maaf. Ini. Pesannya sama. Oh iya, boleh. Sudah semua? Silakan duduk dulu. Duduk. Udah ya. Nanti dibaca bisa. Oh, selesai. Baik. Terakhir ini ya. Terakhir aplikasi. Nah, kita buat kalimat penguatan pada diri kita sendiri. Ya. Misalnya nih, mendapat nilai rendah pada saat tes. Gimana kalimat yang bisa menguatkannya menurut kalian? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Menguatkan pada diri sendiri? Nah, pertama caranya diapresiasi dulu. Kemudian dikoreksi dan diapresiasi lagi. Nah, kalau misalnya mendapat nilai rendah pada saat tes, ya anak-anak bisa apresiasinya, jadi menguatkan pada diri sendiri. Ada yang bisa coba? Sebelum mungkin saya, ya Jojo mungkin yang mendapat nilai rendah saat tes. Kalimat menguatkan, gimana caranya kamu menguatkan pada dirimu sendiri ketika gagal? Oke. Berarti itu masuknya dikoreksi ya. Jadi pertama diapresiasi dulu. Oke Jojo, pada diri sendiri. Oke Jojo, kamu sudah berusaha belajar. Nah, namun, itu tadi apa? Saya kurang serius dalam belajar. Kamu kuatkan lagi. Dan saya percaya besok saya bisa lebih serius lagi dan nilai saya bisa lebih bagus lagi. Itu kalimat yang bisa menguatkan diri sendiri ya. Yang kedua, contoh yang kedua ini ketika traveling udah direncana, udah mau jalan-jalan, nah terus hujan. Nah, hujan lebat kan gagal ya. Nah, ini siapa yang bisa menguatkannya? Ada yang bisa? Yang Putri? Alula mungkin? Gimana Alula bisa menguatkan? Kata-kata yang bisa menguatkan diri sendiri? Enggak bisa. Oke, siapa yang bisa? Kelva? Oh, enggak bisa. Yang bisa menyemangati ya, menguatkan itu menyemangati. Nah, ini misalnya kita traveling cuaca hujan. Diri sendiri ya. Aku sudah jauh-jauh ke sini, sudah berusaha ke sini, pengen liburan karena cuaca hujan. Pasti Tuhan kasih hikmah dari semuanya, ya nggak apa-apa. Saya bisa menikmati hujan di kota Solo misalnya. Jarang-jarang kan saya menikmati hujan di kota Solo, biasanya di Limpung
Nah, itu cara menguatkan kita ya. Biar kita nggak terlalu kecewa ya terhadap kegagalan. Dan besok lagi saya mau ke sini, kalau hujan saya siap dengan jas hujan, saya mau hujan-hujanan di luar. Mungkin itu akan lebih melegakan anak-anak daripada kita mengeluh sudah sampai sini hujan, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Itu malah akan membuat kita nggak enak, nggak nyaman. Tuh anak-anak nanti bisa praktekkan pada ketika mengalami kesulitan, kegagalan untuk menguatkan diri sendiri. Next, terakhir terima kasih ya. Sudah selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Layanan kita sudah selesai. Kita simpulkan bahwa sebagai manusia ya, kita harus punya daya lenting, apalagi anak-anak masih sekolah ya. Perjalanan masih panjang, tantangan masih banyak, harus kuat, harus bisa menghadapinya, apapun masalahnya harus dihadapi ya, bisa bertahan. Kemudian bisa menguatkan diri sendiri dengan hal-hal yang baik dan punya pikiran yang grow mindset atau selalu bertumbuh terbuka, biar aura kita, pikiran kita selalu positif. Begitu anak-anak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita lanjut dengan layanan bimbingan BK yang lain ya anak-anak ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, sama-sama terima kasih anak-anak.